wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Bertemu lagi sahabat di Institut. Dalam perspektif, kita akan mendiskusikan soal tema kita yang sedang hangat hari ini, isolasi mandiri. Ada dua narasumber yang akan hadir menemani diskusi kita kesempatan ini. Pertama ada Dr. Deliuzar. Beliau adalah tim ahli dari Balitbang Provinsi Sumatera Utara yang secara khusus menangani COVID-19. Dan narasumber kita yang kedua ada Bang Agus Muslim Rey. Beliau adalah kepala perawat di Rumah Sakit Sri Pamela Torgamba. Beliau adalah alumni atau orang yang sudah pernah terkonfirmasi dan mengalami isolasi mandiri selama lebih dari 20 hari. Istilah kerennya alumni COVID-19, kira-kira begitu. Dua narasumber ini akan menemani diskusi kita, mengupas soal apa itu isolasi mandiri, seperti apa seharusnya kita melakukan isolasi mandiri, dan kemudian bagaimana langkah-langkah yang terbaik kita lakukan agar bisa segera recovery dan pulih dan sehat kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini kita masih bisa bertemu dalam dialog oleh Deep Institute dalam tema yang saya kira masih cukup hangat, meskipun sebagian besar hari ini sedang menunggu pengumuman pemerintah apakah level mau ditingkatkan atau mau diturunkan atau mau dihilangkan atau ada skema baru lagi. Saya kira di tengah penantian kita terhadap kebijakan baru yang akan dilakukan oleh pemerintah, Deep Institute malam hari ini kembali melakukan diskusi dalam menggali beberapa perspektif terkait dengan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat, tidak hanya pada konteks lokal di Sumatera Utara sebenarnya, tapi juga hampir di sebagian besar wilayah yang oleh pemerintah ditetapkan harus menerapkan pembatasan kegiatan beraktivitas. Malam hari ini diskusi akan saya pandu dan menghadirkan dua orang narasumber yang saya kira punya kapasitas dan kompetensi yang sangat kredibel, berintegritas. Ada Bang Deliuzar, Dr. Deliuzar, Ketua Umum Majelis Daerah Kahmi Kota Medan, aktivis organisasi, seorang dokter yang saya kira sudah cukup punya banyak pengalaman dalam aktivitas real beliau di dunia kesehatan, bahkan di berbagai kegiatan sosial lainnya. Satu lagi juga ada Bang Agus. Beliau ini saya kira juga rutinitas kehidupan hariannya ini sangat dekat dengan kehidupan kesehatan, termasuk juga soal pandemi COVID yang saya kira beliau sebagai salah satu potensi SDM yang hari ini bekerja di salah satu rumah sakit di Kota Tebing Tinggi. Baik, saya kira saya ingin mengawali dengan ke Bang Deliuzar barangkali beberapa pertanyaan bahwa tingginya penularan COVID-19 di Indonesia, Bang Del, itu ternyata memberikan dampak yang sangat besar. Yang paling terasa barangkali soal ketersediaan ruang rawat inap di rumah sakit. Beberapa hari yang lalu, saya ditelepon oleh beberapa kolega terkait dengan ada beberapa teman kita yang
terkonfirmasi positif dan harus dirujuk ke rumah sakit, tapi kemudian tidak mendapatkan tempat layanan karena memang ketersediaan kamar yang tidak memadai, sehingga kemudian harus menunggu antrian, bahkan setingkat rumah sakit rujukan juga, itu ternyata harus melayani pasien sebahagian besar ada di selasar rumah sakit. Dan juga saya kira bagaimana kemudian solusi yang harus dilakukan terhadap para pasien yang tanpa gejala, yang harus melakukan isolasi mandiri. Kemarin pemerintah Kota Medan misalkan menempatkan pasien-pasien yang OTG ini di ex hotel salah satu di Kota Medan, yang kemudian memang aset itu milik Pemko Medan. Bang Del, banyak juga yang nanya sebenarnya, isolasi mandiri ini ngapain sebetulnya? Kira-kira gitulah. Kan isoman gitu. Sebenarnya isolasi mandiri ini seperti apa gitu? Ini barang apa sebenarnya yang disebut dengan isolasi mandiri? Mohon penjelasan Bang Delwizar dulu soal paling tidak definisi dan perspektif kita supaya sama dulu soal isolasi mandiri. Silakan Bang Del. Makasih Adinda Dr. Haji Dedi Iskandar Batubara MSP. Tokoh kita, tokoh muda kita, politisi kita, alhamdulillah kita bisa bertemu. Ada hal yang memang harus menjadi pemikiran kita semua. Lonjakan kasus di Sumatera Utara, terutama Medan, ini memang sekarang sangat luar biasa. Ditandai dengan bor dari rumah sakit yang nampaknya awal-awal kemarin 74%. Tapi kalau sekarang kita mau tanya, nggak boleh sakit kita ternyata ini Pak Dedi. Karena semua pada menelpon, Bang tolong carikanlah kamar Bang. Bang ini harus masuk ICU Bang. Bang ini perlu ventilator Bang. Capek kita keliling untuk mencari dan sangat sulit sekali. Jadi kadang-kadang kalau nasib baik baru meninggal pasiennya, nah bisalah kita masuk. Nah itu yang keadaan hari ini. Dan saya pikir Bapak Wali Kota salah satunya mencoba mengantisipasi untuk yang gejala, yang tanpa gejala dan ringan. Kalau kita menyebut tanpa gejala itu orangnya konfirmasi positif, tapi pernapasannya 12 sampai 20 kali per menit, tidak ada keluhan yang lain, kemudian paling-paling hanya pernah kontak, mungkin ya kontak erat kemudian diperiksa. Atau yang bergejala ringan itu saturasinya lebih dari atau sama dengan 95%, pernapasannya 12 sampai 20 kali per menit, mungkin ada keluhan demam sedikit, sakit kepala sedikit, bahkan sampai hilang penciuman, tapi masih saturasinya baik. Nah ini yang kita sebut ringan, itu bisa tidak harus di rumah sakit, tapi dipisahkan dari orang lain, karena walaupun dia orang tanpa gejala, itu dia sudah bisa menularkan. Jadi tidak harus dia batuk-batuk, kemudian gejala yang muncul berat, baru dia menularkan. Jadi ini yang problemnya, jadi kalau ada orang yang tanpa gejala, dia pun menularkan. Maka kita harus kita pisahkan dari yang lain. Ini yang kita sebut isolasi. Nah, kalau kita menyebut isolasi mandiri, artinya dia tidak di rumah sakit, tapi bisa di rumahnya sendiri, atau di tempat yang memang dipersiapkan pemerintah. Misalnya tadi, satu tempat yang bekas hotel itu, atau beberapa tempat yang dipersiapkan juga oleh pemerintah provinsi. Nah itu yang isolasi mandiri, yang kita sebut isolasi mandiri terfokus. Nah ada orang yang isolasi mandiri itu betul-betul mandiri,
sama sekali. Nah ini, jadi kayak menghilang dia nih Pak Dedi. Sendirian aja Pokoknya bersembunyi dia, nggak tahu siapapun, kemudian dia terpisah dari orang lain. Ada bahayanya. Orang awam tidak mengerti kapan dia harus isolasi, kapan dia harus segera masuk rumah sakit, yang tak boleh lagi isolasi mandiri tadi. Makanya sebenarnya isolasi mandiri yang terpantau lah yang terbaik. Jadi kalau dia bisa berkolaborasi dengan petugas kesehatan, jadi petugasnya memandu lewat handphone, WA, itu dia yang kita sebut isolasi mandiri terpantau. Sehingga ada advis yang terus dilakukan kalaupun timbul gejala-gejala perburukan. Kayaknya memang paling banyak sekarang ya Bang ya? Nah itu tadi, isolasi mandiri yang karena dia tahu sudah positif, dia harus kita pisahkan dari anggota keluarga. Jadi kalau isolasi mandiri di rumah, itu harus dijamin ada kamar yang terpisah dari anggota keluarga lain. Kemudian kalau bisa juga toiletnya terpisah. Lalu kalau dia kontak dengan keluarga, semua di rumah itu harus bermasker. Nah, harus dijamin untuk tidak terjadi penularan. Jadi kebersihannya, kemudian bagaimana pakaiannya, misalnya itu juga tidak sembarangan. Kemudian peralatan makannya juga harus sendiri. Dan kita harapkan dengan dia terisolasi, dia tidak menularkan ke anggota keluarga lain atau ke masyarakat sekitarnya. Tapi kita biasanya anjurkan untuk bagaimana dia juga mendapat suplemen, vitamin, makan bergizi, kemudian tetap ada olahraga ringan, istirahatnya cukup, kalau bisa ada tempat berjemur juga, ya, dan ini mungkin akan bisa membuat dia lebih bugar. Nah, kalau terjadi perburukan, misalnya sudah sesak, makanya orang yang isolasi itu kalau bisa dia punya alat untuk mengukur bagaimana konsentrasi oksigennya di jaringan tubuhnya, yang kita sebut oksimetri, atau kita kenal dengan istilah saturasi. Nah, itu dia harus cek setiap saat. Kalau sudah di bawah 90, kalau di bawah 95 sudah tidak normal lagi. Orang normal itu 100%, 98, 97. Tapi kalau sudah 80 sekian, sudah tidak normal lagi, dia harus diminta pertolongan karena kesehatan, dia harus masuk rumah sakit. Itulah yang kita sebut isolasi mandiri. Jadi syaratnya harus tidak bergejala atau gejala ringan. Kalau gejalanya sedang atau berat, dia harus masuk rumah sakit. Nah itu Pak Dedi Sembara yang tadi. Di sini ada Bang Agus Muslim Rai. Ya, betul. Kepala Keperawatan Rumah Sakit Sri Pamela Torgamba dan alumni COVID juga ini. Iya Ketua, insyaallah. Ya, beliau sudah pernah mengalami proses melewati proses COVID barangkali. Bang Rai, apa yang Abang rasakan waktu terpapar COVID-19 itu? Ya, baik, terima kasih Ketua. Suatu kehormatan bagi saya ini untuk bergabung di channel ini, mungkin bergabung dengan orang-orang hebat Sumatera Utara. Dr. Deliuzar, mantan dosen saya juga di Fakultas Keperawatan USU, Abang Dadedi juga, mungkin kita satu naungan, walaupun sekarang Abang sebagai senator. Yang pertama kali saya rasakan, saya sebenarnya tidak mengetahui ini Ketua, apakah saya ini ketika itu saya ini kena COVID atau tidak gitu. 2 hari berturut-turut saya mengalami demam,
kemudian batuk yang disertai dengan sesak. Saya obat di rumah sendiri dengan istri, kemudian saya diinfus di rumah, karena saya punya prinsip nanti kalau ke rumah sakit, walaupun saya orang kesehatan, saya bilang gak usah lah nanti di COVID-in gitu. Nah, tapi orang rumah juga istri mengatakan mau tidak mau harus ke rumah sakit. Akhirnya saya dibawa ke rumah sakit dengan keluhan demam, batuk yang disertai sesak, maksudnya batuk saya sesak gitu. Sesak itu seperti agak susah bernafas. Kemudian saya masuk ke rumah sakit, kemudian dilakukan swab PCR, dan alhamdulillah positif, Ketua. Jadi di hari pertama saya masih mengalami demam di IGD, kemudian saya mendapatkan terapi anti demam, alhamdulillah masih di IGD, hilang demamnya, tapi batuk dan sesaknya ini masih terus berlangsung. Maaf cakap kalau kita lagi nguap pun, Ketua, itu saya sesak. Jadi mekanisme tubuh saya itu harus jangan sampai merangsang munculnya batuk. Itu yang saya lakukan ketika saya memang batuk dan sesak. Jadi saya berusaha jangan sampai saya batuk untuk menghindari terjadi sesak. Kemudian saya masuk ke rumah sakit, diperiksa oleh dokter, bahkan dokter spesialis paru dan spesialis penyakit dalam di Rumah Sakit Istri Pamela menyatakan kasus saya adalah kasus yang terberat ketika itu. Saya masuk di tanggal 26 Agustus 2020, dinyatakan saya harus disiapkan ICU ketika itu. Dan saya tak menyangka, mungkin semangat ya Ketua, semangat juga sangat berpengaruh ini di sini. Semangat untuk sembuh, semangat untuk hidup gitu. Karena saya menolak untuk diberikannya NRM gitu. NRM itu nasal respirasi masker gitu. Jadi bernapas melalui masker gitu. Jadi saya menolak itu gitu. Karena saya bilang saya tidak mau ketergantungan dengan oksigen yang disiapkan oleh rumah sakit. Tapi saya akan bernafas dengan nafas dari Allah. Nah, jadi semangat tadi gitu. Semangat. Alhamdulillah 4 hari 5 hari saya sudah hilang keluhan, tidak ada keluhan. Tetapi dengan perlakuan pemerintah di KMK 413 menyatakan bahwa semua pasien yang terkonfirmasi positif boleh pulang kalau sudah negatif ketika itu. Nah, jadi saya lebih kurang 20 hari di rumah sakit, yang 16 hari saya tanpa keluhan sebenarnya. Saya diisolasi di rumah sakit dan merasa sangat-sangat tidak enak di ruangan tersebut karena sendiri tanpa ada siapa-siapa kecuali perawat yang merawat, dan saya tidak ada keluhan sebenarnya gitu. Makin stres ya Bang? Jadi, ya benar itu. Jadi sebenarnya psikologis ketika itu, karena saya sudah menyatakan diri saya sembuh, tapi karena swab PCR saya masih positif, saya mau tidak mau harus diisolasi selama lebih kurang 20 hari Ketua. Jadi itu perjalanan yang saya rasakan ketika memang menuju yang dikatakan COVID. Walaupun saya sebelumnya tidak percaya dan tidak yakin dengan adanya COVID, tapi saya merasakan sendiri sesak ketika mau nguap saja, saya terangsang batuk dan sesak. Sesak itu sangat susah kali bernapas, sangat kali. Nah, jadi kalau di luaran dikatakan orang nggak ada COVID, sebenarnya ada. Saya merasain sudah dan sangat-sangat tidak nyaman dan tidak enak. Nah, jadi saya hari ini alumni penyintas COVID dan alhamdulillah Allah masih memberikan saya kehidupan. Ya mudah-mudahan saudara-saudara kita yang lain lagi saat ini lagi menderita COVID diberikan oleh Allah kesembuhan Ketua. Itu saya rasa untuk sementara awal ini Ketua. Iya, Bang Agus Muslim Rai ini beliau perawat, ternyata mahasiswanya Bang Deliuzer rupanya. Iya, mantan mahasiswa Dr. Deliuzer. Iya, kembali ke Bang Deliuzer dulu ini. Selaku salah satu anggota tim ahli Balitbang COVID-19 Provinsi Sumatera Utara, terkait dengan masyarakat kita yang mengambil pilihan untuk isolasi mandiri di rumah misalkan, yang tidak mau masuk rumah sakit.
kira-kira peran dan posisi pemerintah dalam hal ini tentu seluruh stakeholder terkait lah, Bang. Ini seperti apa sebenarnya menyikapi yang begini? Ya, tadi saya mengatakan bahwa isolasi mandiri itu jangan sampai semandiri-mandirinya. Ya, ya. Artinya lepas dari pengawasan. Yang terjadi selama ini karena isolasi mandiri, kemudian terjadi perburukan, tak paham tentang apa itu isolasi, akhirnya terjadi kluster keluarga, maka sebenarnya tetap harus dipandu. Makanya itu puskesmas sebagai yang mempunyai area wilayah harusnya memberikan panduan, tuntunan, kemudian juga monitoring kepada masyarakat yang sedang isolasi mandiri. Nah, kalau tidak nanti tiba-tiba aja memburuk, dia tidak lagi bisa masuk ruang isolasi biasa seperti Mas Agus tadi itu. Tapi harus butuh ventilator sehingga masuk ICU. Padahal kalau dari awal itu bisa diantisipasi, maka tidak terjadi perburukan itu. Nah, karena memang tidak semua orang memburuk. Jadi orang yang berat itu sebenarnya cuman 5%. Nah, 80%-nya itu sebenarnya dia bisa pulih sendiri. Maunya pulih sendirinya jangan sampai menularkan orang lain. Itulah dia yang isolasi mandiri. Nah, sehingga kami sekarang menyadari pentingnya ada pendampingan itu, kita sekarang di Majelis Daerah Kahmi Kota Medan menyediakan namanya program ISO Mantap. Jadi isolasi mandiri yang terpantau. Jadi kita dampingi, kalau mereka butuh vitamin kita kirim vitamin. Kalau mereka tidak punya alat pemantau yang tadi oximetri itu kita kirim. Dan setiap hari kita memonitor perkembangan daripada orang-orang yang menjadi dampingan kita. Jadi bagaimana hari ini keadaannya, itu tentu semuanya tercatat. Dan ini kita sedang jalan dan nampaknya animo masyarakat itu cukup tinggi. Nah, saya ingin menyampaikan bahwa berapapun tempat disiapkan oleh pemerintah, rumah sakit dan lain-lain sebagainya, itu tidak akan cukup fasilitas itu. Walaupun Pak Dedi nanti menggedor pemerintah daerah harus sedia peralatan ini, tempat ini, itu dihilir. Kalau di hulunya kita tidak lakukan dengan perubahan perilaku yang percaya dengan COVID ini, bukan hanya sekedar konspirasi, bukan hanya sekedar hayalan, maka ini terus terang Pak Dedi, saya yang paling sulit ini menghadapi umat kita. Mindsetnya ya, tokoh-tokoh agama kita, persoalan pemahaman bahwa ini adalah wabah yang benar-benar ada di lapangan. Karena orang sakitnya kan nggak ada di kafe nih Bang Dedi. Orang sakitnya nggak ada di pasar ini, orang sakitnya di rumah sakit. Dan kita tidak melihat, kita baru percaya ada COVID kalau kita jadi pasiennya. Kalau anggota keluarga kita yang sudah terpapar. Ini persoalan pemahaman. Jadi distrustnya juga tinggi, ketidakpercayaan mungkin kepada pemerintah, berdampak ketidakpercayaan juga kepada petugas medis. Seperti tadi Pak Agus bilang, saya takut di-COVID-kan. Nah, orang nggak mau datang berobat karena takut di-COVID-kan tadi. Padahal kita menyadari bahwa virus ini masuk lewat reseptor ACE atau ACE reseptor yang tidak hanya ada di paru, adanya di saluran cerna. Maka orangnya bisa mencret gejala COVID-nya, seperti Menteri Perhubungan kita Pak Budi.
atau datang dengan serangan jantung. Karena di jantung kita ada reseptor ACE itu. Atau di pembuluh darah, sehingga orangnya datang dengan stroke. Nah, kalau fotonya kita lihat ada gambaran pneumonia, grand glass opaque, nah itu khas itu pada pasien COVID. Nah ini yang masyarakat masih melihat ini di-COVID-kan. Padahal penyakit ini karena reseptornya tadi banyak, bisa datang dengan gagal ginjal dan lain sebagainya, maka dia kita sebut penyakit 1000 wajah. Nah yang kita tahu kan cuma sesak, yang kita tahu kan cuma batuk, demam. Padahal COVID ini bisa gejalanya cuma ruam kulit. Pada anak-anak gejalanya cuma mencret. Jadi anak-anak itu gejalanya ringan cuma mencret saja, tapi yang terpapar itu neneknya, bapaknya, ibunya yang berat itu. Nah, inilah yang memang harus kita didik juga kepada masyarakat kita. Memang mindset masyarakat. Nah, belum lagi kasusnya tinggi. Setiap orang diperiksa positif nanti. Ini yang dibilang di-COVID-kan. Iya. Jadi memang gitu, masyarakat kita juga memang mindsetnya soal COVID ini, karena memang punya keterkaitan dengan soal ekonomi, soal pekerjaan, soal aktivitas pendidikan, dan lain sebagainya. Ya, saya juga tentu Bang merasakan juga ini. Betul. Sebagai orang yang sering ditanya dan diminta dapat, ya saya ingin mengatakan bahwa sebagian besar masyarakat kita di level menengah ke bawah itu hampir tidak percaya dengan COVID kecuali mereka sudah mengalaminya, kira-kira begitu, Bang. Dan itu memang PR terberat saya kira yang hari ini menjadi tugas kita, termasuk juga Bang Del tentu sebagai salah seorang tim di pemerintah daerah Sumatera Utara, saya kira. Begitu ya Bang ya? Iya, betul. Jadi mohon edukasinya, literasi masyarakat kita tingkatkan. Ya. Para ustadz juga bisa memberikan edukasi. Percaya ini kan masyarakat biasanya tokoh agama, tokoh masyarakat, sehingga mungkin bisa dibantu lewat berbagai media untuk mengedukasi masyarakat kita juga. Ya. Kembali dulu ke Bang Rai, Agus Muslim Rai. Ya, Ketua. Saya kepingin dengar cerita Abang sebetulnya. Jadi waktu pas kena itu kira-kira, ini kan pasti bawaannya negatif aja nih kalau udah kena. Bawaannya stres, bawaannya bingung, terbayang mau mati, dan udah dekat-dekat ajal, kira-kira gitu kan. Jadi apa yang Abang lakukan untuk bisa memunculkan sikap-sikap positif dan kemudian bisa keluar dari situasi yang saya paham bahwa pasti itu akan sulit sekali gitu. Gimana nih Bang Muslim, Rai? Ya, kembali seperti yang saya sampaikan di depan tadi Ketua, memang semangat lah ya, semangat kita memang harus kita timbulkan sendiri. Motivasinya selain keluarga, ya anak istri itu salah satu motivasi. Kita pengen gabung kembali dengan mereka, gitu kan, sehingga aku harus sembuh. Pernyataan itu harus kita sampaikan bagi diri kita sendiri. Aku harus sembuh karena secara psikis itu sangat bermanfaat, bermanfaat sekali ketika kita memang memotivasi diri kita untuk sembuh. 20 hari di rumah sakit di isolasi itu sebenarnya tidak enak, sangat-sangat tidak enak. Walaupun kita disuguhkan makanan, kadang nanti teman telepon mau makan apa segala macam, tapi kesendirian kita itu sebenarnya tidak enak. Ya akhirnya kebetulan ketika saya lagi opname itu Ketua, lagi isolasi, ada acara event besar di tebing tinggi, yaitu adalah MTQ tingkat provinsi. Jadi saya kebetulan buka channel itu dan di Facebook ada live. Jadi setiap hari saya mendengarkan itu, mendengarkan kajian, ya akhirnya ya mungkin Allah memberikan satu hal yang menjadi penyemangat bagi saya gitu, sehingga wah aku harus sembuh gitu, aku harus sembuh. 3 hari saya sempat sholat duduk sholat di tempat tidur karena
berpikir kalau aku makin banyak aktivitas maka akan makin banyak menggunakan oksigen, maka aku harus sholat duduk. Gitu. Tetapi setelah 3 hari aku paksakan aku harus sholat berdiri. Gitu. Nah, jadi hal-hal semangat inilah yang membuat motivasi untuk aku sendiri untuk sembuh gitu. Jadi selain dari sisi keagamaan, pendekatan keagamaan, kemudian semangat secara psikologis, kemudian memang dibarengi dengan terapi obat-obatan lah. Kebetulan saya dapat juga yang namanya Lovenox, yang notabene itu mengandung babi, maaf cakap ketua dokter. Awalnya saya menolak, karena saya bilang akan mempengaruhi amal ibadah saya ketika saya masuk benda itu gitu ke dalam tubuh. Tetapi ada satu perawat yang menyatakan dokter sudah meyakinkan bahwa ini tidak apa-apa Pak. Gitu. Akhirnya saya bilang kamu harus bertanggung jawab ketika nanti amal ibadahku tidak diterima oleh Allah dengan masuknya bahan ini, saya bilang. Beliau bilang iya. Akhirnya saya terima obat itu. Kemudian ya saya minta ampun sama Allah. Kalaupun obat itu menjadi obat, alhamdulillah jadi obat. Kalaupun itu tidak, mohon maaf ya Allah, mohon ampun ya Allah, supaya jangan itu menjadi kemudaratan bagi tubuhku gitu. Nah, jadi memang harus semangat ketua. Kalau kita perhatikan memang ketika sekarang saat ini banyak yang masuk itu dengan keluhan yang sangat berat, akhirnya harus membutuhkan intubasi, ya kemudian dipasang ventilator, napas buatan segala macam. Ya memang harus adalah yang membisikkan di telinganya semangat, dan mintalah kepada Allah. Karena sesungguhnya kesembuhan dari Allah itu ketua. Ya. Jadi semangat, kemudian motivasi diri, dan jangan pernah mau menyerah terhadap virus ini gitu. Itu ketua, saya rasa ketua. Ya, ini juga sekaligus pesan ini kepada semua sahabat di Institut dimanapun berada yang menyaksikan channel ini, semangat. Jadi meskipun kita sedang sakit, pertama mesti yakin bahwa kita sembuh karena kita punya semangat untuk sembuh. Saya kira kasus Bang Agus Muslim Rai ini bisa menjadi iktibar bagi kita semua yang barangkali juga hari ini sebagian saudara-saudara kita sedang diuji dalam sakit COVID-19 ini, yang pasti tetap semangat. Gitu ya Bang Muslim ya? Benar, Ketua. Semangat itu yang paling utama yang harus kita munculkan di dalam tubuh kita, bagi diri kita. Ayolah. Motivasilah sebenarnya, motivasi semangat sembuh gitu. Jangan mau kalah dengan virus gitu. Karena ya ada virus itu, tapi kita harus semangat. Karena dengan semangat itu imun kita semakin tinggi gitu. Iya betul. Nah itu saya rasa. Imun dan iman lah mesti ditinggikan. Ya, insya Allah imun dan iman betul. Bang Delizar sebagai closing Bang dari Abang terkait dengan diskusi kita malam hari ini, saran dan simpulan Abang dari diskusi kita. Silakan Bang. Ya, jadi belajar dari Bang Agus tadi memang begitu ya. Jadi nomor 1 itu adalah bagaimana kita pasrah dan menyerahkan kepada Allah. Ini yang salah satu membuat kita menjadi lebih bertahan, dan daya tahan kita akan menjadi lebih kuat kalau kita pasrah. Yang kedua, bagaimana kita memang meningkatkan imunitas kita tadi itu dengan jangan mau kita menjadi stres gara-gara itu. Jadi bangkitkanlah, harus gembira, optimisme, dan itu mungkin tidak bisa terpisahkan juga dari kedekatan kita kepada yang maha menentukan kehidupan kita. Tentu yang ketiga, mari kita tetap menjaga protokol kesehatan tadi ya. Jadi memakai masker, jangan lupa mencuci tangan, menjaga jarak. Kalau sekarang jangan dulu makan bersama dan mengurangi mobilitas. Saya pikir dengan iman, meningkatkan imun, dan tetap menjaga aman dengan protokol kesehatan, insya Allah upaya kita akan Allah berikan kita perlindungan terhadap bahaya wabah ini. Dan semua kita yakin bahwa apa yang terjadi semua adalah
ketentuan Allah, tapi tentu ikhtiar harus tetap kita jalankan. Begitu Pak Dedi, terima kasih sudah diundang di dalam acara yang bergengsi ini. Dan saya pikir ini bagian daripada edukasi kita kepada masyarakat. Terima kasih Pak Dedi. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi dua narasumber kita, para pemirsa Deep Institute, sahabat Deep Institute dimanapun berada, Dr. Deliuzar, Dr. Deliuzar, Magister Kedokteran SPPA, tim ahli COVID-19 Balitbang Sumatera Utara, dan juga Bang Agus Muslim Rai, Sarjana Keperawatan Nurse, Kepala Keperawatan Rumah Sakit Sri Pamela Turgamba, alumni pasien COVID-19. Saya kira di tengah pergumulan kita dalam situasi keluar dari pandemi COVID-19 ini, kita semua tentu akan berikhtiar dengan sedaya mampu kita menggunakan segenap potensi yang kita punya, tentu negara dengan peran-perannya, para dokter dan tenaga kesehatan dengan kapasitas, kompetensi, dan kemampuannya, para da'i dengan kekuatannya yang ada di tengah-tengah umat, dan masyarakat kita di bawah. Saya kira kita mesti bersama-sama untuk punya semangat dan pikiran dan mindset yang sama. Kita harus segera keluar dari pandemi ini dengan cara bahwa tidak mungkin pandemi ini akan berakhir kalau kita semua tidak ikut terlibat menyelesaikan dan menjadi solusi atas problem ini. Saya teringat apa yang pernah diungkap oleh Oprah Winfrey yang mengatakan bahwa di mana tidak ada pergumulan, di situ tidak ada kekuatan. Jadi sesungguhnya pergumulan yang sedang terjadi ini adalah kekuatan yang terhimpun dengan sendirinya. Saya kira seringkali kita memang mengalami pergumulan, dan saat kita merasa bahwa kita tidak bisa keluar dari solusi, maka kita kemudian berputus asa. Namun ternyata di balik semua pergumulan itu ada kekuatan. Karena itu mari kita bangun dengan berbagai potensi dan kekuatan kita menghadapi semua masalah. Karena itulah yang akan menjadikan kita pribadi, keluarga, bangsa, dan negara yang kuat. Terima kasih Bang Del, terima kasih Bang Agus Muslim Rai atas waktu dan atensinya, pengalamannya. Ketemu lagi kita insya Allah dalam waktu dan kesempatan yang berbeda di Dialog Deep Institute. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian diskusi perspektif kita di Deep Institute kesempatan kali ini. Terima kasih atas atensi kita semua. Jangan lupa tonton terus channel YouTube Deep Institute, bagikan, share, dan subscribe. Sampai bertemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.